Saudara jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi keesokan harinya setelah Sayyidina Abu Bakar berpikir, iya juga, benar juga usulan daripada seandainya para penghafal Quran meninggal terus, sahih semua, sehingga akhirnya tidak lagi ada penghafal Quran, Quran ini bisa hilang. Maka kemudian setelah berkata Sayyidina Abu Bakar, kalau begitu kita bukan Zaid bin Sabit, seorang penulis wahyu. Jadi Zaid bin Sabit ini adalah seorang sahabat Nabi yang menuliskan wahyu ketika berwahyu kepada Jibril, maka dia boleh tulis Zaid bin Sabit. Dan ketika mereka menyampaikan perkara kepada Zaid bin Sabit, jawabannya tetap sama, kata Zaid bin Sabit, ya Amirul Mukminin, tidakkah mungkin aku berani melakukan satu perkara yang tidak dilakukan di zaman Nabi. Bagiku, kata Zaid bin Sabit, lebih mudah memindahkan satu gunung ini ke tempat yang lain dibandingkan melakukan satu perbuatan yang tak dilakukan di zaman Nabi. Ya. Tetapi akhirnya setelah sahabat ini memberikan argumentasi kepada Zaid bin Sabit, akhirnya dia menimbang, ternyata lebih besar mudaratnya. Maka dikumpulkanlah itu Quran, ya, yang dituliskan di pelepah-pelepah kurma, yang dituliskan di batu-batu. Kemudian setelah itu para penghafal Quran yang masih ada dikumpulkan, akhirnya dikumpulkanlah menjadi satu. Dan pada saat itu kertas belum ditemukan, ditulis di pelepah kurma. Bisa benar? Ya. Ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal, berganti Amirul Mukminin dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ketika Sayyidina Umar bin Khattab dalam keadaan sakit yang begitu parah, yang akhirnya menyebabkan kewafatan beliau, ya, Sayyidina Umar bin Khattab mati ditikam. Yang meninggal siapa? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ketika Sayyidina Umar sedang menjadi imam sholat, maka Abu Lu'lu'ah ini nyelinap di dalam jemaah yang sedang sholat, ya. Ketika sudah berada saf yang paling terdepan, ditikamnya langsung Sayyidina Umar bin Khattab, dihujamkannya, dan akhirnya menyebabkan kewafatan Sayyidina Umar bin Khattab. Quran itu yang sudah disatukan, ditulis di pelepah-pelepah kurma, diberikan kepada anak beliau, yaitu Sayyidah Hafsah. Ya. Nah, setelah Sayyidina Umar bin Khattab wafat, maka kemudian para jemaah sekalian mulai langsung digantikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, Quran yang dipegang oleh Sayyidah Hafsah itu diambil dengan Sayyidina Utsman. Kemudian setelah itu ditulis kembali, didatangkan semua orang-orang yang, ya, para sahabat Nabi yang bertugas sebagai penulis wahyu, Zaid bin Sabit dan beberapa orang sahabat yang lain, barulah kemudian ditulis kembali. Dan kemudian setelah itu dengan menggunakan disamakan, ya, supaya semua bisa paham dengan dialek Arab Quraisy, ditulis, disatukan. Kemudian setelah itu sesuai sebagaimana yang kita lihat sekarang di Quran, mulai daripada Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Sekarang saya tanya, Pak, dari mana tahu? Dari mana tahunya itu? Ya, dari mana tahunya? Daripada Sayyidina Zaid bin Sabit. Kenapa? Karena Sayyidina Zaid bin Sabit mendengarkan tadarusnya Nabi dengan malaikat Jibril sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Sayyidina Zaid bin Sabit mendengarkannya. Maka disusunlah itu Quran, ya, para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala, hanya 5 mushaf saja. Ya. Yang kita mengenalnya Quran mushaf Utsmani, itulah yang kita baca sekarang. Ditaruh, satu dipegang Sayyidina Utsman, satu dikirim ke Mekah, ya, ke tempat-tempat yang mayoritas Islam,
dan itu yang menjadi rujukan kalau ingin diperbanyak, maka contohnya itu. Sedangkan Quran yang dipegang Sayyidah Hafsah yang dulu ditulis di zaman Sayyidina Abu Bakar itu dibakar sama Sayyidina Utsman bin Affan. Inilah dalil istinbat para ulama. Yang pertama, kalau kita melihat di dalam kitab Mu'nil Mu'taz, wa yakrahu, makruh hukumnya membakar Quran tanpa ada tujuan. Ya. Tanpa ada tujuan sama sekali. Bahkan kalau dia membakar mushaf Quran dengan niat melecehkan Quran, bukan lagi makruh hukumnya, bahkan hukumnya haram, murtad daripada agama Islam. Ya. Tapi kalau seandainya ada tujuan, misal, ya kadang-kadang kan kita melihat di jalanan itu bahkan mushaf Quran yang sudah terpisah daripada kitab Quran dalam bentuk kertas, ya, yang sudah terpisah, yang sudah koyak. Kadang-kadang kita melihat tersebar di jalanan, ya, khawatir akan timbul nanti pelecehan kepada ini dalam perkara misalnya nanti akan dikutip orang, kemudian setelah itu dijual ke butut, orang butut gak paham, kemudian dijadikan untuk bungkus cabai, bungkus ikan, atau nanti terkhawatirkan nanti ketika tersebar di jalan ternajisi dia itu mushaf Quran, maka boleh hukumnya membakarnya sebagai sarana untuk supaya itu mushaf jangan sampai terlecehkan, ternajisi. Ya. Nah, para jemaah sekalian dimulai Allah Subhanahu wa taala, maka memegang mushaf Quran, sepakat para ulama mulai daripada mazhab yang paling tertua Imam Abu Hanifah, kemudian turun ke bawah Imam Maliki, kemudian turun lagi ke bawah Imam Syafi'i, dan kemudian turun kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Sepakat para ulama bagi orang-orang yang dalam keadaan yang pertama lil muhaddas, dalam keadaan berhadas, wal junub, dalam keadaan junub, wal haid, dalam keadaan haid, wal nifas, dalam keadaan nifas, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Ustaz, jadi gimana kalau seandainya pada saat ada satu orang anak yang belajar menghafal Quran, kemudian dia memegang mushaf? Para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala, ada pendapat Imam Daud Az-Zahiri, pengasas mazhab Zahiriyah. Tapi ini di luar daripada mazhabul arba tersebut. Pendapat Imam Daud Az-Zahiri, para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala, dia mentakwil ayat Quran al-muttahharuna, yang dimasukkan dengan al-muttahharuna, orang-orang yang suci itu adalah para malaikat. Itu ayat ditakwilnya. Ya. Jadi orang-orang suci itu maksudnya bukan orang yang tidak junub, bukan orang yang tidak dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, tetapi yang orang-orang yang suci itu adalah para malaikat, ditakwil. Maka kalau menurut pendapat Imam Zahiri, ya, mazhab Zahiri, ya, pendapatnya boleh memegang mushaf, ya, bagi khusus santri-santri yang belajar menghafal Quran, yang kadang-kadang memaksa mereka untuk membawa mushaf ketika mereka sedang dalam keadaan belajar menghafal Quran. Ya. Dan para jemaah sekalian yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kita jelaskan memegang mushaf. Kalau baca Quran boleh. 4 kali bilang boleh. Ya. Kalau baca Quran lil muhaddas wal junub wal haid wal nifas, orang yang dalam keadaan junub, dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, dalam keadaan berhadas, hukmuhu haramun, maka hukumnya haram. Siwahu qira'ah qalilan aw kasiran hatta ba'du ayat
walaupun yang dibacanya itu sedikit atau banyak, walaupun satu ayat, hukumnya haram. Ya. Hanya saja para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama dari kalau kita bilang, Anda bayangkan ada satu orang ustazah, seorang ustazah. Kemudian setelah itu para jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dia setiap hari mengajarkan simaan muridnya dalam membaca Quran. Dan kemudian yang perlu kita pahami, Pak, menjaga Quran ini lebih susah dibandingkan dengan menghafal. Betul nggak kira-kira? Ya, satu kode kita serahkan. Betul nggak kira-kira? Menjaga hafalan itu lebih susah nggak dibandingkan dengan menghafal? Kalau menghafal, saya tanya, susah nggak menghafal? Menghafal susah nggak? Menghafal susah nggak? Tapi kata Allah, walaqad yassarnal Qur'an, dan Allah jadikan Quran itu mudah untuk diingat, untuk dihafal. Allah bilang mudah untuk diingat, untuk dihafal, tapi dengan berbagai macam persyaratan. Ya. Nah, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang perlu kita pahami, ya. Nah, jadi Anda bayangkan ketika Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lizikri, dan Allah jadikan Quran itu mudah untuk diingat, mudah untuk dihafal. Pertanyaannya, Pak, kira-kira menurut kita dari sini, ada nggak pendeta yang hafal kitabnya? Ada nggak? Pemuka-pemuka agama selain daripada Islam, pendeta yang hafal Injil atau biksu yang hafal kitabnya, wedanya, ada nggak kira-kira? Ada nggak? Ada. Yang hafal Quran? Banyak. Dari situ saja kita baru bisa memahami. Salat memang benarlah ketika Nabi mengatakan, ketika Allah mengatakan Quran itu mudah untuk diingat, untuk dihafal. Hanya saja kadang-kadang ya kita ini ya perlu kita ingatkan di sini. Anda masukkan anak Anda ke pondok pesantren untuk menghafal Quran, tujuannya bagus tidak? Bagus tidak? Tujuannya bagus. Tapi Anda harus ingat, jangan orang tua menginginkan anaknya menjadi orang yang soleh, menginginkan anaknya mudah untuk menghafal Quran, tapi orang tuanya tidak buat tirakat di rumah. Anaknya di pondok pesantren setiap hari menghafal Quran, rotiman, ya, kemudian hizban, belum lagi dengan qiyamul lailnya, itu ada tertib anak pondok. Jam 3, jam setengah 4 harus sudah bangun tahajudan. Malam sebelum mau tidur mereka sudah ya maulidan, kemudian rotimannya lagi full dengan ibadah. Emaknya di rumah bejoget aja kerjanya. Bapaknya di rumah kerjanya tiap balik banting kan? Ya. Gimana anaknya mau dimudahkan Allah untuk bisa menghafal Quran? Sebagaimana anaknya berjuang di pondok, orang tuanya juga berjuang. Dia harus buat tirakat untuk anak-anaknya, mengkhususkan ada satu amalia yang dihadiahkan kepada anaknya supaya Allah mudahkan. Itu begitu, Pak. Ya. Karena dia sedang belajar ilmunya para Jadi jangan salahkan pondoknya. Kalau kita masukkan anak ke pondok pesantren, anak susah menghafal. Coba cek diri kita. Kita sudah buat tirakat nggak untuk anak-anak kita? Coba bayangkan, ada satu orang Syarifah Anisa Al-Haddad, umurnya tahun ini sudah 110 tahun. Orangnya masih hidup. Min ahli baitnya Nabi SAW di Kalimantan sana. Dia punya satu amalia. Anaknya kalau nggak salah saya dapat, setiap malam dia sholat tahajudnya itu 10 rakaat. Nah, maksudnya 10 rakaat. Yang 2 rakaat diniatkan untuk dirinya.
kesehatannya, afiatnya dijaga, zahir batinnya. Yang 8 rakaat lagi itu untuk anaknya. Setiap 2 rakaat untuk anaknya nama ini, yang 2 rakaat untuk anak ini, yang 2 rakaat untuk ini, 2 rakaat untuk ini. Umur sudah 110 tahun, anaknya yang 4 ini semua jadi orang-orang soleh. Ada tirakan orang tua. Nah, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka gimana perempuan kalau usamanya dia dalam keadaan haid, sementara dia adalah seorang ustazah yang mengajarkan Quran kepada murid-muridnya, dan kemudian setelah itu penghafal Quran ini kan dia mesti mengulang-ulang hafalannya supaya ini hafalan tetap duduk. Maka para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pendapat ulama, kalau nggak salah saya di Hambali atau Hanafi, yang membolehkan tapi bacanya dengan terbata-bata, tidak sempurna membacanya. Nah, contohnya wa idza qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'sunani, berhenti dulu. Jadi tidak sempurna satu ayat. Ya, ketika dia mengulang hafalannya itu tidak sempurna satu ayat, terbata-bata. Dan kemudian setelah itu diniatkan bukan membaca Quran, tetapi diniatkan untuk belajar. Ya, sama seperti ini, kita lanjutkan. Wa yasuzu lahum, akan tetapi dibolehkan membaca Quran alal qalbi min ghairi lafzin, di dalam hati, min ghairi lafzin, tanpa ada lafaz, tanpa ada suara. Bagi orang-orang yang dalam keadaan haid, dalam keadaan junub, dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, ya, membaca Quran tanpa ada lafaz di dalam hati, atau bisa dengan cara seperti ini ketika dia ingin mengulang hafalannya. Wa kadzalika nazara fil mushaf, maka ini dimisalkan seperti mana kita melihat mushaf, ya. Kan yang tak boleh memegang mushaf. Kalau melihat mushaf boleh hukumnya. Nah, tadi saya lupa tadi Pak itu. Jadi yang dikatakan mushaf itu yang dikatakan mushaf itu, kalau memegang mushaf itu hukumnya haram. Yang dikatakan mushaf itu adalah yang semuanya bahasa Arab. Sedangkan terjemahan atau tafsir, sekarang saya tanya, tafsir Quran, terjemahan Quran itu mana yang lebih banyak? Tulisan Arabnya atau bahasa Indonesianya? Mana lebih banyak? Bahasa Indonesianya. Maka berbeda dalam masalah hukum. Kalau mushaf yang memang betul-betul itu Quran dengan tulisan bahasa Arab, maka sepakat para ulama kecuali mazhab Imam Daud Az-Zahiri, hukumnya haram memegangnya bagi orang yang dalam keadaan berhadas, dalam keadaan junub, dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, kecuali mazhab Zahiriyah, Imam Daud Az-Zahiriyah. Karena dia menafsirkan al-mutahharuna itu orang-orang yang suci, yang dimaksudkan dengan suci itu adalah para malaikat. Ya, ditakwil itu ayat sama Imam Daud Zahiriyah. Nah, para jemaah sekalian dimuliakan Allah, sedangkan tafsir atau terjemahan tidak mengapa, jaza, boleh hukumnya kita pegang walaupun dalam keadaan junub, haid, nifas, dan dalam keadaan berhadas. Kenapa? Karena dia bukan mushaf. Yang dikatakan mushaf itu adalah yang seluruhnya itu adalah dengan tulisan bahasa Arab. Sedangkan terjemahan ataupun tafsir dia bukan dikatakan mushaf. Kenapa? Karena lebih banyak tulisan Indonesianya dibandingkan dengan tulisan Arabnya. Ya. Kemudian faqala ashabuna, ya, berkatalah al-musannif yaitu Imam Nawawi rahimahullah taala,
Qala ashabuna, sahabat-sahabat kami berkata, wa yazuzu lil junub wal ha'id an yaqula indal musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Diperbolehkan, boleh hukumnya bagi orang-orang yang dalam keadaan junub, dalam keadaan haid, an yaqula indal musibah, mengucapkan kalimat apa? Ketika orang dalam keadaan musibah, kalimat apa namanya? Boleh. Apa kalimat istirja ketika orang dalam keadaan musibah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaannya sekarang, itu kalimat lafaz itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu ayat Quran tidak? Ayat Quran tidak? Ayat Quran. Ya. Tetapi kenapa diperbolehkan? Karena niatnya bukan membaca Quran, tapi niatnya untuk mengucapkan kalimat musibah kepada orang yang dalam keadaan musibah istirja. Begitu juga wa inda, ketika orang sedang naik kendaraan, naik kendaraan. Kalau naik kereta, naik doanya apa? Naik kereta doanya apa? Nah, doanya apa? Atau jalan aja gitu? Ya Allah ya Rabbi. Sekarang saya tanya begini, ya. Semisal berkaca, doa kalau kita berkaca itu apa? Sekarang kalau saya tanya, yang paling sering berkaca itu laki-laki atau perempuan? Nah, jujur loh, yang paling sering berkaca itu laki-laki atau perempuan? Enggak, sekarang laki-laki pun suka berkaca juga, ya. Nah, karena kan sekarang ini zamannya yang agak keboti-botian gitu. Nah, tahu orangnya yang mana ya? Ya. Jadi makanya mas kalian mulai Rasulullah, apa doa berkaca? Anda sudah puluhan tahun berkaca, tapi doanya pun agak aneh. Ya. Tidak ada sesuatu cara kehidupan umat Islam ini kecuali diatur dalam agama, sehingga semuanya bernilai ibadah, ada pahala di dalamnya. Ya. Makanya bagi mas kalian mulai Rasul, ada satu orang ya, dia makan dengan tangan kirinya, ya, makan dengan tangan kirinya. Maka kemudian Nabi mengatakan, kul biyaminika wa la ta'kul bishimalika. Kau makan dengan tangan kananmu, jangan dengan tangan kirinya. Kemudian orang itu mengatakan apa? Mastata'tu ya Rasulullah, tangan kananku ini enggak bisa digunakan. Padahal itu hanya alasan saja sama dia. Maka kemudian Nabi mengatakan, lastata'ta, tanganmu tak akan bisa digunakan. Pada saat ketika Nabi mengatakan seperti itu, langsung kontan tangan kanannya ini lumpuh, nggak bisa digunakan langsung. Ya, ini orang yang sombong. Ya. Karena hakikat orang sombong itu adalah batorul hak, menolak kebenaran. Nabi suruh dia, tapi dia melecehkan Nabi dengan alasan dia mengatakan, dia buat jadi alasan, masa kok tangan kananku nggak bisa digunakan oleh Rasulullah. Lastatokta, kata Nabi, ya sudah, kalau begitu tangan kananku tidak akan bisa digunakan lagi, cash langsung. Ya. Karena Nabi yang ngomong, Anda jangan macam-macam. Kalau Anda tidak bisa mengamalkan sunnah Nabi, maka cukup diam saja, sakata, diam, jangan komentar dengan orang yang sudah mengamalkan sunnah. Makanya saya bilang, saya pernah ngomong begini, apa itu Ustaz? Ya, saya lihat jemaah-jemaah yang sering itikaf di masjid, kenapa kok makannya kotor gitu? Makan pakai tangan rame-rame, ini hadis Nabi. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, makanlah kamu dengan berjamaah. Ya. Sebutlah nama Allah. Pasti Allah akan memberikan keberkahan pada makanan tersebut. Al-Hafiz Iraqi mengatakan sanad hadis ini hasan. Asbab menurutnya, ada satu orang sahabat yang madu sama Rasulullah. Ya Rasul, kenapa aku dimakan kok gak kenyang-kenyang juga ya Rasulullah? Maka kemudian Nabi mengatakan, ya sudah, kalau begitu kamu makan dengan berjamaah. Sebut nama Allah.
yubariku lakum fihi, maka Allah akan memberikan keberkahan pada makanan tersebut. Ya. Itu Pak. Makanya coba teman-teman. Ya. Pengalaman kalau orang yang sedang buruk dituntut. Ya. Makan dikasih satu talam. Ya. Orang yang masak nggak kasih nambah. Nah, dia sedang pulang bilang, nah, tambuh gitu. Akhirnya dipakai saja. Allah cukupkan. Kenyang dengan sendirinya itu. Ya. Nah, para jemaah sekalian yang mulai Allah Subhanahu wa taala, semua ada doa. Ya. Anda berkaca doa? Apa doanya? Allahumma kama hasanta khalqi fa fi hazin khuluqi. Allahumma kama hasanta khalqi. Ya Allah, sebagaimana bagusnya penciptaan dalam zahirku, ahsanut takwin. Ya, manusia ini sebaik-baik ciptaan Allah. Seluruh panca inderanya itu Allah tempatkan pada tempat yang paling terbaik. Betul nggak Pak? Betul nggak kira-kira? Mata di tempat yang paling terbaik, telinga di tempat yang paling terbaik, mulut di tempat yang paling terbaik, hidung di tempat yang paling terbaik, tangan, kaki, kemaluan, semua pada tempat yang paling terbaik. Coba kita bayangkan kalau misalnya Allah Ta'ala ciptakan kelamin manusia diletakkan di jidatnya gini, gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Dari situ aja kita berpikir itu. Allah ciptakan kelamin zakar itu, kemudian setelah itu kelamin laki-laki perempuan diletakkan tempatnya di atas jidat ini kepala. Kira-kira gimana? Susah nggak? Maka ketika dalam doa Allah maka mahasab tahaqi, ya Allah sebagaimana bagusnya penciptaan zahirmu, fabi hasil khuluqi, maka baguskan juga lah akhlakku ya Allah. Ya. Baguskan juga akhlakku. Kenapa? Kalau kita berkaca tidak membaca doa ini, nur kita akan dicuri sama setan. Ya. Sehingga wajahnya buram aja. Dicuri sama setan. Anda baca doa ini. Ya. Sekarang kalau kita melihat ya, Pak ya, hari ini manusia itu lebih condong dengan zahir atau batinnya? Hah? Lebih condong dengan penampilan zahir atau batin? Untuk masalah zahir dipoles dengan begitu banyak mengeluarkan uang. Bapak lihat artis-artis itu, operasi sana, operasi sini, operasi plastik, sehingga menyebabkan harga plastik kok perawat terus katanya itu ya. Naik terus harga plastik itu kan. Ya Rob, Allahumma kama hasan takhalqi fa fi hasin khuluqi. Nah begitu juga wa'inda ketika naik kendaraan baca doa, naik bismillah, duduk alhamdulillah. Ketika sudah jalan motor itu kereta itu, subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Naik kapal, bismillah, alhamdulillah, bismillah majriha wa mursaha wa inna ila rabbina laghafurur rahim. Anda bayangkan orang naik pesawat yang nyawanya itu antara hidup ataupun mati. Ketika naik pesawat, berani-beraninya dia tak baca doa, berani-beraninya tak berwudu. Sehingga dulu ya, ada beberapa sunnah yang diajarkan sama almarhum Ustaz Arifin Ilham. Kan itu yang paling fenomenal paling kan. Kalau nggak salah saya itu 7 sunnah atau 9 sunnah itu. Sholat duha, salah satunya itu apa? Menjaga wudu. Ya. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah mencinta dengan orang-orang yang dalam keadaan suci, tidak berhadas. Putus wudu, dia wudu balik. Tapi kadang-kadang kita melihat ada orang naik pesawat pun yang kalau sudah di udara itu antara hidup dan mati, berani betul naik pesawat tanpa ada wudu. Ya. Kalau seandainya pun kita naik pesawat dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, terjadi eksiden, kita wafat dalam keadaan suci. Ya. Nah, para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama saya bilang tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa inda musibah, ini ayat Quran. Ketika kita naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa
wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim majraha wa mursaha. Ini juga ayat Quran juga. Ini ayat Quran juga. Kenapa dihukumkan boleh? Karena niatnya bukan baca Quran, niatnya untuk membaca doa, niatnya untuk zikir, niatnya untuk mengucapkan kalimat istirja ketika orang dalam keadaan musibah, maka dihukumkan boleh walaupun dalam keadaan haid, dalam keadaan junub, dalam keadaan berhadas, ataupun dalam keadaan nifas. Ya. Kita bayangkan kalau seandainya perempuan dalam keadaan nifas 15 hari, bahkan ada mungkin yang lebih daripada 15 hari. Kalau nggak bisa baca Quran, nggak bisa zikir, nggak bisa semua, gimana kira-kira Pak? Ya? Gimana kira-kira? Nggak bisa zikir. Karena sebagian kalau kita melihat kalimat-kalimat zikir itu yang pertama itu yang dianjurkan, yang diamalkan, yang ada dalam Quran dan zikir-zikir, doa-doa yang maksur, yang ada dalam Quran, ada dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu zikir doa yang maksur. Coba kita bayangkan kalau sana tidak dibolehkan, susah betul ketika jadi perempuan. Makanya selama dia haid, selama apalagi nifas berapa lama? Berapa lama nifas? 2 bulan kan itu kan? 40. Kadang-kadang laki-laki kalau bininya ada nifas untuk malam itu, ya, dihitung-hitungnya itu. Oh, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, tak tahan dia kawin lagi. Dua kan? Nah, apalagi laki-laki itu juga kalau istrinya dalam keadaan haid itu pokoknya kalau dia tengoknya pulang, istrinya mandi, rambutnya basah sedikit, senang dia Muhammad ya. Yalah. Ya kan? Maka kalau seandainya perkara-perkara ini secara mutlak diharamkan, susah jadi perempuan. Sebulan dia haid, ya, 2 bulan dia nifas, tak ada kesempatan dia untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Maka para jemaah sekalian mulai Allah diniatkan untuk zikir, diniatkan untuk doa. Wa inda du'a Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu juga dengan ketika dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah hasanah. Hasanah itu kebaikan. Berikanlah kepadaku kebaikan di dunia dan berikanlah kebaikanku di akhirat nanti Allah. Ini juga ayat Quran, tapi diniatkan bukan membaca Quran, diniatkan untuk berdoa, maka hukumnya boleh juga. Terakhir, wa amma idza qala al-insan, dan ketika ada orang yang berkata, khudil kitaba bi quwwah aqala udkhuluha bisalamin aminin. Ya. Nah, ini juga dia. Ketika ada orang yang mengatakan, mungkin ini orang ini terbiasa ngomong dengan bahasa Arab. Ya, dengan bahasa Arab. Kemudian karena dia ada satu keperluan sama kawannya, dia katakan sama kawannya, khudil kitaba bi quwwah. Atau misalnya ketika sedang dia di rumah, tiba-tiba datang kawannya bertamu atau pintu, assalamualaikum. Kemudian dari dalam rumah dia bilang, udkhuluha bisalamin aminin. Ya. Nah ini khudil kitaba bi quwwah udkhuluha bisalamin aminin. Ini ayat Quran enggak? Ayat Quran enggak? Ayat Quran enggak? Tapi tujuannya bukan membaca Quran. Karena memang dia ini orang Arab, ya, ketika dia ada satu keperluan, dia katakan kepada kawannya, khudil kitaba bi quwwah, ambilkan ambil itu kitab. Kemudian atau ketika ada kawan yang sedang bertamu, assalamualaikum, kemudian dia mengatakan dari dalam rumahnya, padahal dia dalam keadaan junub, atau misalnya perempuan dalam keadaan haid, kemudian dia katakan, udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kamu dalam keadaan selamat, golongan yang selamat. Nah pertanyaannya, haram tidak? Haram enggak? Enggak. Kenapa? Walaupun ini sejatinya ada di dalam Quran, merupakan ayat Quran, tapi niatnya tidak membaca Quran.
Terakhir para jemaah sekalian yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, wa idza lam yajidul ma tayammama wa zazalahum al-qira'ah. Kalau seandainya lam yajidul ma, misalnya orang dalam keadaan berhadas, ya, orang dalam keadaan berhadas masuk waktu sholat, sementara dia tidak menemukan air. Perintahnya, walaupun dia di padang pasir, perintahnya langsung tayamum atau cari air dulu. Ustaz aja, gimana Ustaz aja? Perintahnya gimana? Cari air dulu. Masuk waktu sholat, atau waktu sholat sudah mau selesai, sementara dia di padang pasir, perintahnya itu tayamum langsung atau cari air dulu? Walaupun secara zahir kita, yang namanya padang pasir itu kan nggak mungkin ada, persentasenya begitu kecil sekali. Tapi perintahnya itu kan cari air dulu, jangan tayamum langsung. Ya. Kalau nggak ada baru tayamum. Makanya kadang-kadang saya bingung. Ya. Orang berangkat umroh ataupun haji, ya, naik pesawat kalau dari sini berapa jam bisa? Berapa jam kan? Itu kan transit ya, kalau transit ya berapa jam? 8. Masuk waktu sholat subuh, masuk waktu sholat subuh di perjalanan. Kemudian setelah itu tayamum dia, sholat dia. Sekarang pertanyaan, di pesawat, dinding pesawat itu ada debu rupanya. Gini-gini kan ya dinding pesawat. Ada debu rupanya di situ. Nggak ada. Ada debu rupanya di situ. Mana ada debu di situ? Maka sholat Anda di situ, karena sudah masuknya waktu sholat, namanya sholat setakat menghormati masuknya waktu sholat. Ya. Nanti kalau sudah sampai tujuan, karena syarat dan rukunnya itu tidak sempurna, maka sholatnya diulang. Kadang-kadang ada orang jenguk orang sakit, ya. Jenguk orang sakit, Anda bayangkan, ada orang sakit sudah parah, orang sakit wajib sholat nggak masih? Orang sakit masih wajib sholat nggak? Masih wajib sholat, ya. Mati kan nanti dia baru nggak sholat. Kalau sudah mati baru disolatkan. Orang datang jenguk orang sakit atau jaga orang sakit, Anda harus paham fikih sholat bagi orang sakit. Anda tidak bisa memaksakan dia sholat seperti mana orang sehat. Nggak bisa. Salah satu contoh misalnya, ada orang yang sakit, ya, dan kemudian setelah itu rekomendasi dari para kedokteran dia tak bisa kena air, dipaksa pula untuk pakai mana bisa begitu, dia sakit. Asir walatu asir, mudahkan, jangan persulit. Karena orang sakit ini banyak yang namanya istilahnya ya unsur-unsur darurat di dalamnya. Pertama Pak, dia pakai kateter, najis nggak itu? Najis nggak? Najis, ya. Kemudian setelah itu adalah masalah wudu tadi, bisa kita pastikan tidak sempurna, ya. Kan banyak kekurangan, keusuran di situ. Maka nama sholatnya juga sholat hanya setakat menghormati masuknya waktu. Diniatkan nanti kalau sudah sehat sholatnya diganti. Ya. Maka saya tengok ya, di Medan ini rumah sakit yang menyediakan debu untuk tayamum itu, sepengetahuan saya ini ya, cuma satu rumah sakit di Medan yang ada, di rumah sakit Mitra Medika Primer, ya. Di jalan apa itu? Dekat Kampung Matras itu kan, itu Mitra Medika Primer yang punya Ibu Begum, orang India yang punya itu Pak, tapi Indianya Muslim, beda dengan Mitra Sejati. Mitra Medika itu banyak, ada yang di Amplas, di Tembung, di Brayan, ya. Kalau yang di Amplas ini yang megang anaknya, namanya Dr. Hanifah,
Kalau yang di Brian itu, yang pegang itu keponakan ya, Dr. Fauzi. Ya, Dr. Fauzi ini anak daripada Ketua Yayasan India Muslim ya Sumatera Utara, Haji Bayi Sidik, yang punya owner Sentral Keramik Simpang Medan Plaza itu, dulu Medan Plaza namanya kan. Nah, Dr. Fauzi itu adik kandungnya. Nah, keponakan Ibu Begum ini. Sedangkan yang mitra medika primer di Tembung juga ada, mitra medika biasa di Tembung ada. Yang satu lagi baru dibangun mereka ada, sudah berapa tahun dibangun mitra medika primer. Itu memang tidak bekerja sama dengan BPJS. Ya, tujuan rumah sakit itu dibuat, saya dengar langsung dari Ibu Begum ya dengan anaknya juga Dr. Arifah, sebenarnya memfasilitasi supaya orang Indonesia ini, orang Medan ini jangan berobatnya ke Malaysia, ke Penang. Ya, sarana prasarana mereka siapkan di sana. Dan masya Allah, saya melihat memang ada beberapa kali saya ke rumah sakit itu udah ada satu urusan, tiap-tiap kamar itu memang disiapkan debu. Ya, ada laci disiapkan debu untuk tayamum. Ya. Nah, bagi orang-orang yang sudah sakit parah nanti ada ustaz-ustaz itu nanti yang datang untuk silaturahmi untuk menguatkan ya rumah sakit mitra medika primer, tapi sebenarnya itu rumah sakit orang kaya. Jangan coba-coba lah kalau tidak berduit masuk rumah sakit sana. Fasilitasnya masya Allah ya. Sampai kata Habib Ahmad Al-Habsyi, ini kalau begini saya bilang ini bukan rumah sakit nih, tapi rumah sehat, bukan rumah sakit. Nah, rumah sakit itu sendiri, ya sendiri baru rumah sakit. Ya. Masuk rumah sakit itu mungkin penting banget. Ya. Jadi para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala, idza lam yajidu ma tayammama. Kalau saya tidak menemukan air, maka dia bertayamum wa jazalahu al-qira'at, maka di dalam sholatnya itu diperbolehkan dia hanya membaca suratul Fatihah. Dan kemudian untuk sekali tayamum itu hanya untuk sekali ibadah ya. Satu kali tayamum untuk satu kali ibadah. Para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala, inilah kaji kita ya pada pagi hari ini. Hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang dalam keadaan junub, dalam keadaan haid, dalam keadaan berhadas, dan dalam keadaan nifas ya. Ini saja. Saya menanya Pak, silakan. 1-2 pertanyaan, silakan.